Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Kalau sebelumnya beberapa video yang lalu saya telah mereview matan Abu Suja. Ini edisi matannya ya. Matan itu berupa kitab aslinya ya. Ini pengantarnya. Dan isi kitab yang ini Matan Abu Suja sama dengan yang ini. Cuma kelebihan kitab yang ini atau dengan judul aslinya itu Tahdzib bi Adillah ala Matan Abu Suja. Artinya dia menambahkan dalil di Matan Abu Suja ini, karena di Matan Abu Suja ini tidak disertakan hadis, tidak disertakan ayat. Nah, untuk membuat kita semakin yakin, kita butuh dalil. Nah, di sini ada dalilnya, dilengkapi. Makanya dia lebih tebal ya. Oke, kita langsung buka. Penerbitnya sama ya, Pustaka Arafah. Ini juga penerbitnya Pustaka Arafah ya. Oke, kita langsung buka. Ini kalau di Indonesiakannya ini fikih lengkap, penjelasan hukum-hukum mazhab Syafi'i, disusun oleh Detrandos Mustafa Dib Al-Bughah. Ini pengantarnya. Kemudian Surakarta oleh Pustaka Arafah ya, karena ini diterbitkan oleh Pustaka Arafah. Dan tentunya ini sudah punya kelebihan tersendiri ya dibanding dengan matannya sendiri, karena di sini dilengkapi dengan dalil. Itu dimulai dengan muqaddimah, bab tahara, macam-macam air, hukum bersiwak, hukum berwudu, rukun-rukun berwudu, hukum istinja, adab-adab membuang hajat, sunnah-sunnah mandi yang disunnahkan, hukum mengusap sepatu, pembatal-pembatal mengusap sepatu, syarat tayamum, rukun tayamum, sunnah-sunnah tayamum, pembatal-pembatal tayamum. Jadi pembatal tayamum itu sama dengan pembatal wudu ya. Macam-macam najis, macam-macam darah yang keluar dari wanita, larangan bagi wanita yang haid dan nifas. Selanjutnya larangan bagi orang yang junub. Ini khususnya yang punya suami, punya istri. Ini tentu tahu apa itu junub. Artinya dia sudah berhubungan badan dengan istrinya. Maka dia ada beberapa larangan bagi dia, seperti menyentuh mushaf dan lain sebagainya. Larangan bagi orang yang berhadas. Kemudian kitab salat. Ini bisa dilihat waktu salat, syarat wajib salat, syarat salat sunnah, syarat sebelum salat, rukun salat, sunnah salat, sunnah hay'ah salat, perbedaan salat laki-laki dan perempuan, perkara yang membatalkan salat, jumlah rakaat, perkara yang tertinggal dalam salat, wudu yang dilarang untuk waktu yang dilarang untuk salat jamaah, salatnya musafir, menjamak salat atau menggabungkan antara dua salat seperti zuhur dengan asar, salat Jumat, salat di hari raya, salat gerhana, salat istisqa, minta hujan, salat khauf, maksudnya dalam keadaan takut ya, bab pakaian, merawat jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah, kitab zakat, harta yang wajib dizakati, binatang ternak, barang berharga, hasil pertanian, buah-buahan. Oke, kita lanjutkan. Barang-barang dagangan.
nisab dan zakat unta, nisab dan zakat sapi, nisab dan zakat kambing, zakat binatang yang dimiliki bersama, nisab dan zakat emas, nisab dan hasil pertanian dan buah-buahan, zakat barang-barang dagangan, kewajiban zakat fitrah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian kita pindah ke bab puasa, syarat-syarat puasa, rukun puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang sunnah, diharamkan dan dimakruhkan bagi orang berpuasa, qada atau mengganti puasa, dan kafar atau denda ya. Hukum i'tikaf. I'tikaf ini berdiam diri di masjid ya. Kemudian bab haji, syarat wajib haji, rukun umrah, kewajiban haji, sunnah haji, larangan dalam haji, orang yang tertinggal dalam haji, dan lain sebagainya. Kemudian kitab jual beli dan muamalah lainnya, seperti macam-macam jual beli, hukum riba, hukum khiyar atau hak memilih antara jadi dibeli atau tidak. Itu ya. Hukum jual beli dengan cara salam atau pemesanan, hukum menggadaikan barang, larangan mengelola harta. Kemudian selanjutnya perdamaian, hiwalah atau pemindahan hutang, daman atau jaminan, kafala, syirka atau perkongsian, wakalah, ikrar, arya, ghasab, syuf'ah, kirat atau meminjam ya, memberikan pinjaman, musaqah, ijarah atau menyewakan, ji'ala, muzara'ah, ihya'ul mawat atau menghidupkan tanah yang mati, bab wakaf, hukum hibah, luqata atau bab temuan, lakit atau orang yang menemukan barang temuan, wadi'ah atau menitipkan barang, kitab faraid dan wasiat, para ahli waris, ketentuan pembagian harta waris, kitab nikah, hukum permasalahan yang berhubungan dengan rukun dalam nikah, wanita-wanita yang haram dinikahi, mahar, walimah, adil dalam pembagian hak di antara para istri, khulu, talak, hukum talak. Kemudian ila, rujuk bagi yang berpisah bisa rujuk, ila atau hukum dihar. Dihar itu ialah mengatakan punggungmu seperti punggung ibuku, maka dia dikategorikan tidak boleh menggauli istrinya ya. Li'an atau melaknat istri, iddah atau masa iddah. Kemudian hukum berhubungan badan dengan budak wanita, hukum menyusui anak dan seterusnya. Sekarang kitab jinayat, kitab hudud, kitab jihad, perburuan dan penyembelihan. Selanjutnya kitab perlombaan dan memanah, kitab sumpah dan nazar. Nazar ialah umpama kalau saya berhasil saya akan puasa, maka hukum yang tadinya hukumnya mubah maka menjadi wajib. Kemudian kitab pengadilan dan persaksian, kemudian kitab perbudakan, wala, tadbir, mukatab, umul walad, referensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mukaddimahnya bisa dilihat. Dan ini disusun oleh Mustafa Dib Al-Bugha Muharram. Kemudian di sini mukaddimahnya. Kemudian ini isi asli dari kitab ini ya, Matan Abu Suja. Kemudian di bab tahara ini ya, ini perbedaannya ya. Di sini sudah kita lihat ini teks asli dari kitab Matan Abu Suja. Kemudian ditambahkan dalil ini, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ini sudah ada dalil ya. Ini dia. Oke, mungkin seperti itu bayangannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.
Sekian, bagi yang ingin berminat silakan hubungi nomor saya 081 241 253 287. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.